sudah. Kasih setir. Kasih Allah dulu. Oh ya, kasih Allah di ayat. Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di tempat ini. Sudah masuk bulan baru, bulan Agustus, tidak terasa pertolongan Tuhan luar biasa memenuhi kita, sehingga kita pastikan di bulan Agustus ini tetap pertolongan Tuhan ajaib bagi kita. Mari kita awali bulan baru di dalam Tuhan. Kita awali segala sesuatu rencana kita bersama dengan Tuhan sepanjang bulan Agustus, sehingga dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara besar. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari, di hari yang baru, di bulan baru 2 Agustus 2025. Kami bersyukur Tuhan, perkenanan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, bahkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, kami percaya Tuhan karena kekuatan kami semua anugerah Tuhan. Setelah bulan Juli, Tuhan sudah tolong sertai kami, sehingga di bulan baru Tuhan perkenankan kami membangun fajar di pagi hari, memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan kudus layakan kami semua hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. BWS Tuhan, pemain musik, pendoa, bahkan semua yang ambil bagian, bahkan lebih khusus hamba Pak Hermanto yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan isi hati Tuhan, teguran Tuhan lewat kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba Pak Hermanto. Biarlah pengurapan kuasa ilahi memenuhi hamba, bahkan kami semua Tuhan. Kami sadar keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan bekerja tanpa batas di dalam diri kami yang terbatas, sehingga benar-benar hal-hal baru keajaiban Tuhan nyatakan bagi kami. Karena itu Tuhan urapi kudus layakan kami semua, para hamba-hamba Tuhan bersama dengan jemaat. Tuhan lawat jamaah setiap kami yang datang dengan berbagai persoalan beban berat. Tuhan, ada kelegaan, ada kelepasan kami, karena kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, maka ada kelegaan, ada kelepasan. Karena hanya Engkau Tuhan jawaban kekuatan kami. Karena itu kami rindu lewat ibadah pagi hari ini Tuhan, ada janji, ada kemenangan, ada mujizat, sehingga bukan sekedar rutinitas. Karena itu kami minta belas kasih Tuhan, jiwa-jiwa lapar haus, jiwa butuh pertolongan, butuh keselamatan, pengampunan. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka untuk memenuhi tempat ini, terlebih mereka di madu kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alih ibadah pelayanan kami pagi hari ini, sehingga segala kekuatan apapun yang menghalang kuasa Tuhan, menghambat jiwa, sepakat kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami undang kuasa Tuhan bekerja memenuhi tempat ini, dan kami pastikan tempat ini sudah disterilkan oleh darah, sehingga kami siap memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap beribadah melayani, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Mari umat yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sama-sama pagi hari ini kita boleh silakan semuanya kita bangkit berdiri. Kita kasih sapa dulu sampai dengan yang lainnya. Mari bersama-sama. Hari ini kita persiapkan hati kita untuk menikmati kasih dan karunia Tuhan. Kita mengucapkan syukur, mari bersama-sama. Kasih Allah, aku bersuka selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir sebelum hidupku
bahwa setiap orang akan syukur kami pagi hari Tuhan. Kami datang merendahkan diri di dalam kasih dan ajaran. Rindu menikmati kasih Tuhan. Kami rindu mencari wajah pagi hari. Sudah menunjukkan apa pagi. Terima kasih. Hadirat Tuhan setiap kami. Kuasa Tuhan terima kasih. Kasih setia yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah menyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sembah membuat
sudah selalu ada di dalam setiap waktu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersama hari ini kami waktu mari kita berdoa, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
yang musiknya terpuji. Kau bersemayam di atas pujian.
kita masuk dalam firman Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Ada yang berikan kesaksian, saya berikan tempat dan waktu. Boleh silakan maju ke depan. Ada? Ya, silakan Ibu. Sebelum Bapak Ibu, selamat pagi. Saya senang sekali ya di sini ada doa pagi lagi ya. Jam 7 ya. Tanpa duduk di jam 5 ya. Saya juga aktif juga di jam 5 itu. Suatu kali saya jam 5 itu ya, saya dari rumah saat ini ya, saya pesan ojek. Terus sekarang jam 7 anak berbangun, anak yang nganterin. Pagi jam 5 saya ojek ya, anak pesan di ojek. Jadi ojek yang nganter. Satu kali saya dari rumah naik ojek ke kantoran. Saya itu, saya dari tempat-tempatnya ya, saya pokok begini ya. Nah, karena saya dijamret di Glodok ya, pas mau masuk hotel yang lewat Glodok itu, saya dijamret ya. Kaget ya saya, tapi nyadar kok, itu nggak terbalik ya saudara ya, saya dijamret. Aduh, puji Tuhan ya. Saya bilang, Bang, harusnya baik. Kenapa Bang dia nungguin di depan saya, dia masih nunggu. Kenapa saya nggak datang? Dia kan balik aja, saya nggak datang. Mau mana tante? Mau ke gereja, saya bilang gitu. Gereja kok pagi amat? Iya, udah biasa saya bilangnya. Saya udah biasa bawa pagi. Oh ya, nggak jadi nih katanya. Enggak lah, saya takut udah nungguin saya ya. Kalau pas saya masih dikit lagi. Saya balik, tapi ini jantung saya, waduh, ya puji Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa, kalau kita sungguh-sungguh ibadah ya, Tuhan selalu pintunya. Dimana itu kita, kemana kita pergi, kita selalu doa pagi, ya kita mau keluar rumah, keluar kamar ya. Terus kalau dulu Tuhan, pimpin saya, saya mau ke gereja. Habis, saya kan, kok malah dulu balik? Dia malah dijamret katanya. Kenapa? Pas sudah punya, tidak puji Tuhan saya. Tukang ojek ini, tante, saya kan kenal sama suami saya katanya itu. Masa? Kenapa orang tak ini juga katanya itu? Oh ya, saya nggak kelihatan, mata saya kan gelap ya. Jam 5 masih subuh, nggak kelihatan. Puji Tuhan ya. Tuhan selalu melindungi kita orang kalau kita lagi berdoa. Tuhan pimpin kemana kita pergi jalan. Tuhan selalu baik. Terima kasih atas saya. Firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu untuk kesaksian yang Tuhan Yesus memberkati. Kita siap berhati untuk firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu saya mantul. Saya bersilakan. Yes. Bapak yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan anugerah-Mu yang layu setiap hari. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang membawa kami ke tempat ini untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, memenuhi hati kami dengan damai sejahtera, kasih karunia dan sukacita. Ya Bapak, berikan kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti dan pikiran yang akan menangkap kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya Bapak, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap firman yang disampaikan akan menjadi berkat dan mengubah hidup kami. Terima kasih, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gembala Abraham Monasukit dan Pastor Imam yang telah memberikan saya kesempatan hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Hermanto. Saya pengusaha kayu sawit. Hari Senin sampai Jumat saya
bekerja sebagai pengusaha kayu. Senin sampai Minggu selama 7 hari saya pengusaha sawit. Kebetulan biasa saya selalu ditemani ibu saya biasa kalau ke gereja. Papa saya beragama Konghucu, mama saya Kristen. Saya adalah produk dari ibu saya. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan dengan judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Diambil dari Roma 3 ayat 23. Dengan judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa, diambil dari Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, Paulus menekankan penderitaan penuh dosa yang dihadapi seluruh umat manusia, dan hanya dengan melalui Yesus Kristus seluruh umat manusia dapat diampuni dan menerima keselamatan. Paulus menekankan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ajakan Paulus agar kita tidak jatuh ke dalam dosa adalah penting bagi kita saat ini, khususnya orang Kristen, karena masih terbelenggu akan iri hati, hawa nafsu, keserakahan, ketamakan, dan juga keagungan atau kesombongan, saudara. Saudara, mari kita agar jangan jatuh ke dalam dosa. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Bila membaca Alkitab lebih lanjut, setidaknya kita menemukan 3 alasan mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, karena keinginan daging. Yang kedua, karena keinginan mata. Yang ketiga, karena keagungan hidup. Saudara, tujuan khotbah saya hari ini sedang menjelaskan 3 alasan mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartia, artinya meleset dari sasaran, dari standar Tuhan. Apa standar Tuhan, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam Lukas 15, di mana Tuhan Yesus memberikan tentang perumpamaan dirham yang hilang dan anak yang hilang, diambil dari Lukas 15 ayat 1 ayat 11 sampai 21. Lukas 15 ayat 11 sampai 21. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata Yusuf pada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta ayah itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah diberikannya semuanya, dimulai bencana kelaparan di dalam negeri, dan dia pun mulai marah. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu memberinya telahnya untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi mulutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya padanya. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, berapa banyak ya orang umpaman bapakku yang menerima makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata padanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikan aku sebagai salah seorang umpaman Bapak. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia pergi jauh, ayahnya telah melihat. Lalu berkata hatinya lalu kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu Kata anak itu padanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Saudara, anak bungsu ini meminta warisan dari bapaknya yang masih hidup. Menurut peraturan orang Yahudi, anak sulung mendapatkan 2/3 bagian warisan. Anak bungsu mendapatkan 1/3 bagian dari warisan bapaknya. Anak bungsu ini sangat kurang ajar, saudara. Meminta warisan dari ayahnya yang masih hidup. Biasanya warisan diberikan kepada dari orang yang telah meninggal kepada anaknya. Saya mau tanya saudara, kalau anak saudara meminta warisan saudara dan keadaan hidup, apa saudara jawab saudara? Kurang ajar, disalibkan, disalibkan. Kurang lebih saudara, setelah bapaknya memberi warisannya kepada anaknya tersebut menjual warisan
warisannya, dan dia menjauh dari bapaknya, tidak mau dekat kepada bapaknya, tidak mau taat kepada bapaknya, pergilah dia berfoya-foya dan bermain dengan pelacur, dengan uang yang diberikan bapaknya itu, saudara. Ketika dia jatuh miskin dan terjadi bencana kelaparan, si bungsu akhirnya menjadi penjaga babi. Bagi orang Yahudi, menjaga babi itu adalah pekerjaan yang sangat hina, saudara. Dan si bungsu saking miskinnya mau makan ampas babi yang merupakan makanan babi tersebut. Namun karena terjadi bencana kelaparan, ampas babi itu tidak ada yang memberikannya, saudara. Saudara, kadang dosa pada awalnya menyenangkan atau membuat kita senang, tapi akhirnya kita akan menerima penderitaan dan kehinaan. Contoh, pria yang mempunyai wanita di zaman lain, saudara. Awalnya menyenangkan bersama-sama dengan pacarnya, tapi yang jadi korban adalah anak-anak kalau kita bercerai. Kalau orang tuanya bercerai, saudara, itulah yang terjadi. Atau narkoba, saudara. Awalnya menyenangkan narkoba, saudara. Biasanya 3 hal yang duluan akan terjadi pada orang si pemakai tersebut. Ke-1, ekonominya hancur. Biasa kalau orang narkoba malas bekerja, malas berpikir. Kedua, rumah tangganya hancur. Biasa kalau narkoba dekat dengan seks bebas. Ketiga, kesehatannya juga hancur. Mana yang lebih dulu pasti akan menimpa. Tapi yang pertama pasti biasanya ekonomi hancur. Kedua, rumah tangga, baru kesehatannya, saudara. Akhirnya si musuh merenung dan mengakui dosanya, saudara. Dan dia kembali kepada Tuhannya, kembali kepada bapaknya. Bapaknya dari jauh melihat si bungsu yang datang. Dia pun berlari-lari memeluk si bungsu, mencium si bungsu. Dengan timbul rasa kasihan dari bapaknya melihat si bungsu dalam keadaan compang-camping, kurus dan tidak makan, timbullah rasa kasihan bapaknya kepada si bungsu. Dan bapaknya dia mungkin dosanya lagi terhadap si bungsu. Diberikanlah si bungsu jubah tanda kehormatan, cincin tanda otoritas, juga sandal. Ada si bungsu saking miskinnya tidak mempunyai sandal, saudara. Dan diberikannya juga lembu tambun untuk mengadakan pesta untuk si bungsu. Sedangkan si sulung sama seperti orang Farisi atau ahli Taurat, saudara, di mana dia selalu tidak senang melihat orang berdosa dan memungut cukai datang bertemu dengan Yesus dan mendengar dia. Si sulung ini seperti orang Kristen yang sok suci, yang tidak senang melihat orang berdosa datang kepada Tuhannya, saudara. Si sulung juga iri hati. Iri hati kenapa? Si bungsu yang telah menghabiskan harta bapaknya menerima utang, dia selama bekerja, tapi itu tidak diperoleh. Ini adalah ciri-ciri orang Farisi yang selalu meninggikan dirinya dan menghina orang lain, saudara. Dan si bungsu juga, si sulung juga menghina terhadap si bungsu. Kalau si bungsu menghabiskan harta bapaknya, padahal si bungsu itu menghabiskan harta miliknya sendiri yang sudah dibagikan kepada bapaknya, saudara. Saudara, dalam perumpamaan anak yang hilang ada tentang kasih karunia, pengampunan dan sukacita Allah yang besar atas pertobatan orang berdosa. Sang Allah, sang ayah melambangkan Allah Bapa yang kasihnya tak terbatas dan tidak bersyarat. Tuhan mengasihi semua orang, bahkan mereka yang telah melakukan dosa dan menyimpang dari jalannya. Tuhan selalu siap mengampuni dan menerima kembali orang-orang yang bertobat. Mari saudara, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena keinginan daging. Keinginan daging adalah keinginan duniawi yang bertentangan dengan Tuhan. Misal contohnya seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kadang ada beberapa dosa keinginan daging yang kita anggap kecil, saudara. Seperti misalkan berzina, ataupun selingkuh, ataupun narkoba, ataupun korupsi. Namun kadang dosa kecilnya adalah pintu masuk berbagai dosa lainnya yang menjatuhkan kita. Seperti yang terjadi misalkan kepada Presiden Amerika yang ke-42, saudara, di mana dia berselingkuh dengan salah seorang karyawan magangnya yang bernama Monica Lewinsky.
si presiden dengan hawa nafsunya dan menggunakan kekuasaan akhirnya bersikap dengan Monica Lewinsky. Dia pun tidak mengakuinya. 18 bulan kemudian baru mengakuinya, saudara. Presiden itu bernama Bill Clinton. Dia tidak menyangka akan kejadian tersebut karena dosa kecil akan membuat dia jatuh dan dia hampir di-impeachment atau diberhentikan secara formal oleh anggota DPR, saudara. Anggota DPR presiden, anggota DPR Amerika Serikat. Secara moral, reputasinya telah habis, saudara. Secara moral juga, moralnya telah mati, saudara. Mari, saudara, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Yang kedua, karena keinginan mata. Keinginan mata adalah keinginan yang muncul dari apa yang dilihat oleh mata, yang bisa menuntun pada perbuatan dosa. Misalkan percobaan melalui penglihatan, melihat hal yang tidak pantas atau pornografi, saudara, atau melihat yang hal-hal sesuatu yang kita ingini. Diambil dari 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4. Ada saya bacakan. Sekali peristiwa ada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan di atas suatu istana. Tampak kepadanya dari atas suatu itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Bathsheba, binti si Uria orang Heti itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang memanggil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu lalu selesai membersihkan diri dari misalnya, kemudian pulang perempuan itu ke rumahnya. Saudara, sebelum Daud tidur, Daud bertemu dengan panglima perangnya yaitu Yoab. Dia menyuruh panglima perang Yoab untuk berperang. Seharusnya Daud ikut berperang juga dengan panglima Yoab. Di sini adalah kemalasan dari keinginan daging, saudara. Setelah dia bangun dari tidurnya, dilihatlah dari jendela seseorang yang tengah mandi. Ternyata Daud suka mengikuti orang mandi juga, saudara ya. Diketahui perempuan itu bernama Bathsheba, yang merupakan istri dari seorang prajurit Daud yang bernama Uria. Ketika dihampiri dan Daud tahu telah melindungi Bathsheba, maka dipanggillah Uria agar datang ke istana untuk pulang ke Bathsheba ke rumahnya. Namun karena Uria masih menganggap melakukan tugas, dia pun tidak pulang ke rumah Bathsheba. Dia tidur di istana. Dan Daud pun mengirim Uria ke medan peperangan dengan menabuhnya di garis dia paling depan agar Uria meninggal di sana. Dan memang benar Uria meninggal, saudara. Agar Daud memperoleh Bathsheba. Ini adalah keinginan apa? Melihat sesuatu yang ingin dimilikinya, saudara. Yang kedua, keselamatan dan keselamatan. Diambil dari Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Keserakahan dan keselamatan itu adalah melihat sesuatu kekuasaan yang bisa memicu dosa keserakahan. Lalu Allah melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan dan airnya seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebab Tuhan mengusir Sodom dan Gomora. Sebab itu Allah memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menatap tanah Naam, tetapi Lot menatap di lembah Yordan dan berkemas di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, Abraham menyuruh Lot untuk memilih bagian mana yang akan Lot pilih. Dan Lot pun memilih lembah Yordan dekat Sodom, saudara. Kita tahu Sodom dan Gomora adalah tempat yang paling terlaknat dan tidak disukai Tuhan, saudara. Karena banyak penyimpangan seks bebas yang terjadi di sana. Sampai-sampai sebenarnya Lot pun tidak akan jiwa di sana. Tapi karena keserakahan Lot, ketamakan Lot, dia tidak mengindahkan keadaan di sana. Dia tetap memilih lembah yang subur itu yang berada di Sodom, saudara. Dan Tuhan pun menghukum kota Sodom dan Gomora dengan api, mengirimkan apinya. Dan Abraham akhirnya menolong Lot, saudara. Itulah yang terjadi karena ketamakan Lot dan keserakahan Lot. Pada keinginan mata bisa menuntun kita pada gaya hidup hedonisme, saudara. Yaitu gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Gaya hidup hedonisme itu ditampilkan di media sosial, saudara.
sering ditampilkan mempunyai kekayaan, misalkan mobil atau misalkan rumah. Ini terjadi pada seorang anak yang berumur 17 tahun yang menampilkan gaya hidup hedonismenya, saudara, menampilkan mobilnya yang mewah, menampilkan motor Harley Davidsonnya yang mewah, menampilkan rumahnya yang mewah. Akibatnya si anak yang berumur 17 tahun itu bersifat arogan terhadap temannya, dan terjadilah penganiayaan anak itu oleh temannya, sehingga temannya pun koma, saudara, di rumah sakit. Masyarakat pun ingin tahu siapa di balik anak tersebut yang memberikan gaya hidup hedonisme dan membuat anak itu sampai arogan. Diselidikilah oleh masyarakat, ternyata bapaknya itu kepala pajak, saudara. Kepala pajak ini pun akhirnya diperiksa oleh KPK, ditanyakan dari sumber kekayaannya. Kita tahu akhirnya Pak Pajak ini menerima gratifikasi dan dihukum selama 14 tahun, saudara. Sedangkan anaknya yang mengenanya, temannya, dihukum 12 tahun. Karena gaya hidup hedonisme anaknya tersebut, hancurlah bapaknya, dan anaknya pun juga hancur, saudara. Itulah yang terjadi karena keinginan mata, dosa keinginan mata, dan gaya hidup hedonisme. Mari saudara, kita jangan jatuh ke dalam dosa. Mengapa manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Karena pangkuan hidup. Pangkuan hidup itu berbicara tentang kesombongan, saudara. Lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Tuhan suka kepada orang yang mempunyai kerendahan hati. Biasa orang yang mempunyai kerendahan hati itu banyak diberikan berkat dan talenta, saudara. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21. Mari kita baca bersama. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berbuat setia pada Tuhan Allahnya dan memasuki balik Tuhan untuk membakar ketupat di atas mesbah, membakar ketupat. Tetapi imam asalnya mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan bertanya padanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ketupat pada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang paling kuduskan berhak membakar ketupat. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh hormat dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Usia dengan bokor ketupat di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap karena para imam. Timbullah penyakit kusta pada kakinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dan pesta pembakaran ketupat. Imam kepala Azalia dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya dia sakit kusta pada kakinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan dia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah padanya. Raja Usia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang sakit kusta, dia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena dia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan letak anaknya mengepalai istana raja, dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara, kita tahu Raja Usia memerintah Kerajaan Yehuda. Dia berhasil dengan peperangan-peperangannya berhasil dimenangkan. Berhasil juga dalam pertaniannya, berhasil juga dalam peternakannya, berhasil juga dalam pendidikannya, saudara. Inilah yang membuat Raja Usia punya hati bersombong, dan dia merasa berhak untuk membakar ketupat ke mesbah Tuhan, saudara. Kita tahu yang berhak membakar ketupat di mesbah Tuhan itu hanya para imam dan keturunannya, saudara. Namun bukan yang bertobat, Raja Usia malah marah terhadap imam-imamnya, saudara. Dan akhirnya diberikan sakit kusta. Inilah yang terjadi pada orang yang mempunyai kesombongan, saudara. Ada seseorang yang bernama Thomas Andrew, saudara. Dia adalah seorang pembuat kapal, dan membuat kapal sangat mewah, sangat perfeksionis dan sangat teliti. Membuat kapal untuk 1.500 orang, saudara, 100 tahun yang lalu, dan kapalnya sangat mewah. Ketika diwawancarai, dia berkata bahwa kapalnya ini sangat aman. Tuhan pun tidak sanggup memuliakannya. 4 kali kapal itu berjalan. Setelah peluncuran perdananya, kapal itu menabrak gunung es dan tenggelam. Thomas itu yang berada di dalamnya pun ikut juga tenggelam, saudara. 1.517 orang meninggal di dalamnya. Terjadi pada 14 April 1912. Saudara, saya mempunyai kesaksian
di mana pada waktu itu beberapa tahun yang lalu saya berkongsi dengan 3 orang. Perusahaan kami sangat maju, saudara. Sangat maju. Kami waktu itu mendapat pendanaan 70% dari bank, 30% dari modal sendiri. Di saat kondisi kami perusahaan sangat maju, tidak ada masalah dengan perusahaannya. Tapi kami sangat terlena dengan kemajuannya sendiri. Karena saya sendiri tidak mengandalkan Tuhan. Karena kami juga serangkat. Akhirnya kami pun membeli tambang biji besi di Pontianak sana, di Manapino, saudara. Boleh sebutkan harganya? Kami membeli tambang biji besi itu seharga 30 miliar, saudara. Akhirnya diketahui setelah 2 tahun saya berkongsi 2 tahun setengah. Diketahui ternyata harga tambang itu 10 miliar, saudara. Bukan itu saja, di tahun kedua, salah satu teman kami yang bagian penjualan, kami mengalami kemacetan 50 miliar pada tahun yang sama. 50 miliar ditambah 30 dan 85 miliar. Karena kami mendapatkan dana memakai uang bank bukan modal kami sendiri. Kami juga membayar bunga dalam 1 tahun itu kurang lebih 25 miliar, saudara. Kurang lebih total 105 miliar. Karena kami tidak mengandalkan Tuhan. Tangan kami rusak, keinginan mata, tangan kami rusak dengan tadi, saudara. Itulah yang terjadi kalau hidup yang mengandalkan Tuhan. Usahanya baik, tapi orangnya kami tidak teliti. Dan kami pun, karena kami terlena, kami pun jatuh ke dunia malam, saudara, akhirnya. Karena ke dunia malam, otomatis kan tidak bekerja. Dia orang tidak teliti. Kerja pun seasal-asalnya, termasuk teman-teman saya. Itulah yang terjadi, saudara, tidak mengandalkan Tuhan. Demikian, saudara, khotbah saya hari ini dengan judul manusia jatuh ke dalam dosa. Diambil dari Roma 3 ayat 23. Saudara, jalani tahun 2025 dengan tidak jatuh ke dalam dosa. Tinggalkan diri hati Anda, tinggalkan khawatir Anda, tinggalkan hawa nafsu Anda, tinggalkan keserakahan dan keamanan Anda, tinggalkan pemecah belah dan kepentingan diri sendiri Anda. Jalani tahun 2025 dengan tidak jatuh ke dalam dosa. Mari, saudara, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Bila membaca Alkitab lebih lanjut, setidaknya ada 3 alasan mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, karena keinginan daging. Yang kedua, karena keinginan mata. Yang ketiga, karena takwa hidup. Demikian, saudara, kiranya firman Tuhan yang baik ini didengar rumah yang baik akan menjadi lebih baik. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang kami puji dan kami sembah, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar kami menjadi pribadi yang tidak jatuh dalam dosa. Jauhkan kami dari keinginan daging, jauhkan kami dari keinginan mata, jauhkan kami dari takwa dan hidup.